Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Yorsay dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya senantiasa baik, sehat, semangat, dan bahagia tentunya ya. Nah, selamat datang di acara Yorsay Ramadan 2022 Virtual Tour to Dubai. Nah, siapa nih yang udah semangat banget buat virtual tour ke Dubai? Aku lihat-lihat sih di sini udah ada beberapa partisipan yang kayaknya emang udah antusias banget nih buat lihat-lihat gimana sih negara Dubai itu dan juga apalagi kita akan ke Burj Khalifa, salah satu ikon dari Dubai. Nah tentunya aku nggak bakalan sendiri nih di sini. Aku bakal ditemenin sama seseorang yang sekarang sudah berada di Dubai, salah satu cabin crew dari Emirates Airlines, ada Kak Wina Mawardani. Halo Kak Wina. Halo, apa kabar? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Wina sekarang lagi ada di mana nih? Aku lagi ada di Dubai Mall, tepatnya di depan entrance Burj Khalifa. Jadi udah dapat tiketnya, tinggal masuk. Oke, sekarang kita bareng-bareng sama Kak Wina kali ya buat masuk ke Burj Khalifa. Yuk, langsung aja ya. Soalnya udah jam Oke. 11. Jadi ini entrance-nya. Itu mereka masih ngecekin yang lain mungkin ya. Tapi aku udah ada tiketnya, jadi bisa langsung. Hi. Yes, please. This way? Oke, thank you. Jadi ini entrance-nya ya. Ada tulisannya ada top of Burj Khalifa. Dan di sini ada 3 line, kalau kalian lihat itu, karena aku udah punya tiket, jadi aku langsung masuk ke line yang tiket holder. Kalau yang misalkan masih online itu harus di tengah, dan sebelah kanan itu, sebelah paling kanan, itu ke level Skydeck Observation. Langsung aja, ini jalannya agak panjang. Itu yang tadi buat tempat ngambil tiketnya, aku ngambil tiketnya di situ. Oke. Jalannya lumayan Harganya panjang berapa ya. tuh Kak tiketnya? Tiketnya ini kalau dirupiahin itu harganya 648 dirham. Jadi kita itu mau ke dan 648 dirham itu ini udah fast track ya. Kalau Ada dirupiahin tulisannya. tuh sekitar Kalau di rupiah itu 600 sorry di rupiah itu 648.000 rupiah. oke, rupiah. Sebentar ya. Ya. Oke. Ini kita masuk, udah di scan, dan ini kita harus lewat X-ray ya. Mungkin HP-nya itu aku harus taruh di atas X-ray dulu biar apa namanya? Hi, no, ya, sure. Sebentar ya, aku harus lewat X-ray dulu. Oke. Aku matiin dulu ya videonya sebentar. Oke, teman-teman kita bakalan lewatin X-ray menuju ke Burj Khalifa. Oh ya, Dubai ini kota di United Arab Emirates ya. Tadi aku sempat salah sebut nih. Betul. Negara Dubai. Oke, udah lewatin X-ray. Sebentar ya. Oh ya, sambil nungguin Kak Wina, mungkin aku ini kali ya nyampein ke teman-teman kalau kita nanti bakalan ada kuis tentang IG itu story. tuh buat dulu kayak nah, tapi ini kalau misalnya kalian pada di sini. Halo Kak Wina. Halo Kak, putus-putus Kak videonya. Halo Kak Wina. Halo? Wah, sepertinya sinyalnya terkendala nih. Oke, sinyalnya terputus ternyata teman-teman. Nah, oke sambil kita kembali connect ke Kak Wina nih, aku mau nyampein bahwa nanti di akhir acara akan ada kuis atau mungkin mulai dari sekarang gitu ya kuisnya teman-teman, yakni memposting IG story yang paling menarik. Nah, nanti IG story dari teman-teman akan dipilih 2 orang IG story terbaik akan mendapatkan voucher, mendapatkan uang masing-masing senilai 100.000 rupiah. Nah, caranya yang pertama upload keseruan virtual tour to Dubai hari ini dengan menceritakan tempat apa yang ingin kamu kunjungi saat ke Dubai. Nanti tag ke Instagram @yoursay_id dan juga Instagram @winaswft. Nah, setelah itu juga teman-teman wajib untuk memfollow akun Instagram dari yoursay_id. Oke, kita sudah kembali terhubung dengan Kak Wina. Halo Kak Wina. Kak Wina masih di mute. Halo?
Oke, tadi sempat Oke. terputus ya Kak. Oke, sekarang Iya, udah. soalnya tadi oke. Dan itu yang tadi yang udah jelasin ya, foto-foto. Kalau misalkan udah selesai tur Burj Khalifa, apa namanya? Kalian bisa ambil hasil fotonya di situ pada pintu keluar nanti. Ini tuh salah satu apa namanya miniaturnya. Terus ini adalah informasi sedikit aja, ini adalah ruler of Dubai atau pemimpin Dubai. Namanya Sheikh Rashid Al Maktoum. Dia yang memprakarsai pembangunan dari Burj Khalifa ini. Seperti itu. Baik, langsung jalan aja. Ini jalannya lumayan panjang ya. Jadi Emerging Dubai ya, entrance-nya itu dipenuhi dengan apa namanya? Sejarah-sejarah ya. Introduction Oke. ya, sejarah-sejarah Dubai yang lalu sama nanti future Dubai yang bakalan mau di apa namanya? Dibangun seperti apa oleh pemimpin kota Dubai ini, seperti itu. Oke, Jadi Kak itu Dubai itu saking Kak Wina sekarang ada di lantai berapa dan menuju ke lantai berapa nih, Kak? masih jalan untuk menuju ke liftnya. Aku sebenarnya ini dibilang tuh sekarang aku masih ada di groundnya sih, kayak gitu. Dan untuk ke sana itu jalannya lumayan muter-muter juga sih. Dari entrance-nya untuk masuk ke liftnya sampai naik ke lantai ada top-nya itu prosesnya lumayan takes time seperti itu. Dan ini eskalator untuk menuju ke liftnya. Seperti itu. Itu jalan aja ya biar cepet. Tuh, Burj Khalifa kelihatan dari luar di situ. Wow. Kalau ada waktu, ini aku agak ngos-ngosan ya, maaf. Kalau ada waktu Kak. kita bisa apa namanya? Bisa untuk melihat Burj Khalifa dari luar, dari fountainnya. Seperti itu. Nah, ini kita udah hampir sampai di lift untuk menuju. Nah, ini foundation-nya ya, atau apa namanya? Tahun 2004 dibangun fondasinya. Terus udah gitu ini tahun 2005, ini kayak timeline berdirinya Burj Khalifa. Terus ini tahun 2006. Jadi tahun ke tahun tuh mereka ada apa sih dokumentasinya, udah progresnya udah sejauh apa. Mulai berdirinya Burj Khalifa itu dari tahun 2004. Ini udah tahun 2007. Ini 2007 itu udah mencapai level 100. Tahun 2007 juga, di tahun yang sama, mereka udah nge-reach level 150. Tahun 2008, udah nge-reach level 160. Tahun 2009, udah hampir selesai ya, tapi belum finish. Sama juga di tahun yang sama. Dan ini adalah video fast forward dari tahun ke tahun. Burj Khalifa dibangun dari dasar banget. Wow. Gitu. Jadi dari tahun 2004 sampai selesai benar-benar finish semuanya itu di tahun 2000 berapa itu kalau kelihatan sampai di topnya banget itu salah di Januari 2009 dan itu belum dibangun untuk publik seperti itu. Dan ini adalah proses pembangunannya seperti itu. Dan sekarang kita jalan biar mempersingkat waktu. Itu benar-benar aku pertama kali datang ke sini juga kayak benar-benar takjub gitu sih ngelihatnya, kayak apa ya, wow gitu. Mereka bisa merampung ini gedung tertinggi di dunia dan benar-benar bekerja dengan beberapa bukan cuma warga negara Arab aja yang bangun ini. Insinyurnya itu datang dari berbagai negara di seluruh dunia. Nanti kalau udah selesai kita ngelakuin tur ini, itu ada tuh ditunjukin engineer-nya siapa aja. Seperti itu.
Jadi ini kita mesti jalan ke apa namanya dalam. Jadi Burj Khalifa ini tuh totalnya itu 163 lantai ya guys. Dan 163 lantai itu tapi semua orang tuh nggak bisa pergi ke semua lantai. Ada beberapa lantai yang khusus fast track. Dan ada beberapa lantai itu yang dikhususkan untuk kantor, hotel, kafe, restoran, apalagi ya, observation deck, lounge, VIP floor, kayak gitu-gitu. Misalkan turis pun yang punya banyak duit nih, misal mau ke paling tinggi deh, paling tinggi, level paling tinggi atau lantai paling tinggi itu tetap nggak bisa. Itu makanya disebut VIP deck atau VIP floor, kayak gitu-gitu. Ini kita masih nunggu ya, masih nunggu liftnya buat turun lagi, biar cepet nampung pengunjungnya. Jadi liftnya itu di sini itu ada 3 atau 4 gitu. Kita lagi nunggu. Bentar ya teman-teman. Jadi harus nunggu liftnya penuh dulu biar sekalian kali ya Kak ya? Benar-benar. Jadi sekalian nampung banyak gitu. Oke. Kak Wina udah berapa lama di Dubai? Aku udah dari 2016 sampai sekarang 6 tahun. 6 tahun setengah. 6 tahun, sudah 6 tahun. Kayak gitu. Betul. Oke, ini kayaknya udah mau masuk. Thank you. Jadi ini kita masuk ke entrance-nya ya. Thank you. Halo? Halo? Nah, iya. Okay. Jadi ini udah di depan liftnya, dan itu ada angka-angka itu menunjukkan kalau liftnya itu udah berada di zona ini, liftnya udah sampai nih. Asik ya, tuh liftnya ada 3. Dan ini pengunjung yang udah selesai visit at the top, jadi dia keluar. Ini liftnya 3 ya guys. Jadi benar-benar ngantri. Kalau misalkan bayangkan kalau ramai banget, harus ngantrinya tuh. Nah, ini kita udah. Oke. Jadi itu ada screen kecil. Screen kecilnya itu kalau bisa lihat itu tuh di dalam liftnya ini benar-benar kencang banget, dalam 1 menit itu udah langsung reach at the top-nya. Interiornya juga bagus banget sih liftnya itu. Ya, benar-benar didesain. Wow banget, kayak istilahnya kita tuh pergi ke langit gitu. Iya. Wow. Seperti itu. Jadi ini in no time kita udah berada di level tertentu. Dan ini kelihatan banget sih kayak tekanan. Oke, teman-teman, karena Kak Wina sedang berada di lift, jadi mungkin sinyalnya terputus. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan, tanggapan, atau mungkin cerita, bisa langsung dituangkan di kolom chat gitu ya. Atau teman-teman ada yang mau pergi ke Dubai, pinginnya pergi kemana kalau ke Dubai? Langsung tulis di kolom chat ya. Oke, kita sudah tersambung lagi dengan Kak Wina. Halo Kak Wina, masih di mute Kak? Halo, ini kita udah sampai ya, maaf tadi. Dan itu udah kelihatan kita ada di level 124 atau lantai 124. Nah, ini jalan keluarnya. Nah, ini masih di indoor-nya ya. Ini orang ngantri untuk turun ya. Oke, ini berarti di lantai 124. Oke. Oke, teman-teman siap-siap nih. Untuk turis normal. Untuk turis-turis itu yang berkunjung ke Dubai normalnya itu kalau mau ke Burj Khalifa itu mereka tuh cuma bisa ke lantai maksimal itu 124 dan 125. Karena seperti yang aku bilang tadi,
ada lantai-lantai di mana itu tuh nggak diperuntukkan untuk turis. Seperti itu, Mbak Aulia. Oke. Nah, kita bakal lihat apa nih, Kak? Kita lihat apa ya? Tebak. Yang jelas nggak ada Kali Ciliwung, bakal lihat padang pasir. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia pemandangan dari lantai 124. 24, iya, seperti ini. Dan yang aku bilang tadi tuh, kalau misalkan kita ada waktu, insya Allah aku bakalan ke bawah. Dan dari sini tuh, kalau kalian biasanya lihat di TV-TV atau di iklan-iklan gitu kan, itu tuh fountain, dancing fountain atau itu menari, apa sih, air mancur menari di situ. Itu tuh bagus banget pemandangannya sebenarnya kalau dari bawah juga sih. Nah, seperti ini. Inilah kota Dubai. Oke, jadi yang sebelah sana itu padang pasir ya, Kak ya? Masih gersang ya, namanya juga padang. Iya. Di sekitar ini tuh, ini adalah main road. Dia dibangun benar-benar dibikin di tengah-tengah. Sebenarnya sih ini nggak direncanakan menjadi tengah-tengah kota sih. Tapi ini ya, ini masih paling ujung lagi tuh di atas banget, di lantai 163. Tapi of course, since normal turis itu nggak bisa nge-reach ke atas, jadi kita 124. Nanti kita bakalan ke 100, naik satu lantai ke atas di lantai 125. Ini aku di luar, ini view dari lantai 124. Wow. Dubai itu bukan sebuah negara ya teman-teman, rata-rata karena Dubai itu terlalu advance, jadi Dubai itu sering dikira negara. Sering banget, aku sering banget ngebandingin kalau misalkan pulang, Indonesia sama Dubai itu gimana sih ininya? Loh, kok ngebandingin negara sama kota sih? Nggak fair dong. Indonesia harusnya dibandingin sama UAE, itu baru benar. Seperti itu. Halo? 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 Halo, Kak Aulianya masih putus. Iya. Jadi dilanjut aja baik. Untuk ininya ya. Oke, siap. Jadi teman-teman sambil menunggu Kak Aulia, pemandangan dari bagian lain lantai 124 kota Dubai ya, dari Burj Khalifa. Dan di situ itu tuh bangunan yang lumayan tinggi, dan di situ tuh bisa dibilang main road-nya atau jalan utama dari kota Dubai. Kalau mau ke kanan lagi, itu tuh kayak kanal atau apa sih namanya? Kanal buatan ya. Kanal tuh kanal bahasa Indonesia kanal kan, kanal buatan yang baru dibuat pemerintah Dubai beberapa tahun terakhir ini. Sebelumnya itu ini tuh gersang banget. Ini tuh kayak cuman apa? Gurun pasir. Memang gurun pasir sih. Iya, betul sekali. Betul. Dan ini ya banyak pengunjung ya. Bentar. Ya, sekarang kita pergi ke arah sana. Banyak banget yang mau foto di sini. Ini kalau kalian mau capture atau mau screenshot, silahkan ya. Ini teman-teman boleh banget nih. Pasti banyak yang pengen ke Dubai. Iya. Oke, ada yang nanya nih Kak, kalau di Dubai itu pakai bahasa apa sih Kak sehari-harinya? Ya. Kalau di Dubai itu negara UAE itu kan termasuk negara Arab ya. Dan tentunya pakai bahasa Arab untuk bahasa sehari-harinya, tapi karena kebanyakan warganya di sini itu, warga lokalnya sendiri itu tuh kayak cuman 5% atau kayak 25% dari penduduk yang ada di sini. Penduduk aslinya itu benar-benar cuma dikit dan diramaikan oleh penduduk-penduduk pendatang seperti itu. Seperti expatriate lah. Banyak banget yang datang untuk nyari kerja di sini. Akhirnya
karena penduduk lokalnya itu kayak lebih sedikit dari penduduk-penduduk bukan penduduk apa sih orang-orang yang datang expatriat gitu pekerja-pekerja. Jadi bahasa sehari-harinya itu sekarang tuh main language-nya tuh bisa dibilang bahasa Inggris seperti itu. Tapi tetap bahasa Arab tetap dipakai juga. Dan itu wajib sih, bukan wajib sih sebenarnya sih apa ya? Kalau kamu nggak bisa bahasa Arab nggak masalah. Gitu. Seperti itu. Oke, jadi lebih ke supaya bisa berkomunikasi sama lokal kali ya bahasa Arab tuh. Betul. Tapi nggak tertutup. Welcome back ya Mbak Lia. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga warga lokal itu juga bisa bahasa Inggris gitu. Banyak juga warga lokal itu yang bisa dengan warga-warga ekspatriat di Dubai atau di UAE secara umum itu menggunakan bahasa Inggris gitu. Maksudnya nggak harus menguasai bahasa Arab untuk bekerja dan hidup di Dubai. Aku aja ini nggak tahu bahasa Arab, ngaji tahu, baca Quran tahu, tapi nggak bisa bahasa Arab. Iya, jadi lebih sehari-hari lebih pakai bahasa Inggris ya Kak ya. Nah, aku tuh menunjukin itu. Betul, aku menunjukin itu salah satu gedung yang kayak Marina Dubai, apa sih yang kalau di Singapura ini Marina Bay Sands ya. Ini gedung ini baru banget, ya Marina Bay Sands ini baru banget dibangun, baru banget rampung, nggak salah tahun lalu, akhir tahun lalu apa tahun ini kayak gitu. Dan ini lumayan terkenal sih, lumayan lah, bukan terkenal banget tapi lumayan terkenal di Dubai. Seperti itu. Nah, beginilah teman-teman penampakan kota Dubai yang ada di TV-TV itu. Seperti itu. Kotanya terlihat rapi dan juga sangat modern ya Kak ya. Oh iya nih Kak, kalau di benar, sana kotanya terlihat rapi. Nah, kalau Dubai itu kan terkenal dengan kota yang fancy gitu ya Kak ya. Kalau misalnya kita lihat dari Indonesia itu kayak semuanya ibaratnya punya mobil sport gitu. Nah, apakah di sana gaya hidup atau harga... Halo? Halo? Terdengarkah suara saya? Ya, gimana Mbak? Ya. Nah, sekarang terdengar. Nah, kalau di Dubai itu kan terlihat seperti kota yang fancy gitu, Kak. Kayak di mana-mana ada mobil sport gitu. Nah, di sana tuh biaya hidup atau lifestyle-nya gimana sih, Kak? Dengar-dengar apakah mahal atau gimana? Tergantung ya. Kalau untuk aku sendiri, itu tuh biaya hidup aku tuh untuk makan aja itu, ini untuk makan aja. Kalau misalkan belum termasuk nongkrong dan lain-lain. Itu 5 juta per bulan untuk makan aja, dan itu pun makan biasa, bukan makan di restoran. Iya, 5 juta rupiah. Dan itu tuh makan biasa, bukan makan di restoran atau gimana-gimana. Kayak apa ya, kalau dibilang di Indonesia itu seperti belanjaan groceries dimasak atau kadang makan di tanda kutip warteg seperti itu. Dan mau dibilang mahal, memang mahal karena ini merupakan kota yang udah megapolitan ya, bukan metropolitan lagi. Halo? Jadi apa sih namanya? Halo? Ya, sudah terdengar Kak. Ya, halo, udah terdengar. Halo. Ya, oke. Jadi semuanya itu dibilang mahal, betul mahal. Tapi tergantung juga dengan penghasilan kita. Aku sih nggak pernah pusing untuk ngebandingin dengan harga di Indonesia lagi. Udah beberapa tahun terakhir ini. Kayak misalkan, buah di Dubai itu harganya 30.000 buah apel 1 biji misalkan. Kalau di Indonesia mah itu udah dapat berapa kilo kayak gitu. Aku udah nggak pusing karena gini, kita nggak bisa ngebandingin Indonesia dengan UAE karena standar hidup tiap negara kan beda-beda kayak gitu. Mau dibilang mahal kayak gitu. Jadi apa ya, kalau misalkan lifestyle, ada teman aku pramugari, lifestyle-nya itu dia ya fancy gitu, pergi ke tempat-tempat restoran mahal, kafe-kafe mahal, kayak gitu-gitu. Ya kalau seperti itu 5 juta per bulan tidak cukup gitu. Jadi tergantung dengan gaya hidup dan standar hidup masing-masing orang kayak gitu. Kalau aku sih makan doang 5 juta cukup per bulan. Itu belum termasuk kalau misalkan aku beli makeupnya habis, skincare, mau beli baju, beli apa, itu belum termasuk seperti itu. Jadi worth it sih dengan kerjaan aku yang ini.
maksudnya sepadan lah, sepadan. Gaji dengan pengeluaran itu sepadan. Kalau misalkan dibandingin gaji aku dengan gaya hidup aku di Indonesia, iya betul, gaji aku tuh dibilang wow kalau untuk standar hidup di Indonesia. Tapi karena aku tinggalnya di Dubai, dan standar hidup di Dubai, iya, dan standar hidup di Dubai itu tidak murah, jadi itu tuh kayak biasa gitu, seperti itu. Oke. Nah, aku ada juga kota mau lain nggak sih nunjukin Kak di UAE yang juga fancy selain Dubai? Ada Abu Dhabi atau oh iya, Abu Dhabi. ibu kota Dubai itu kan Abu Dhabi ya. Sorry ibu kota Dubai, Abu Dhabi. Ibu kota Uni Emirat Arab itu Abu Dhabi. Capitalnya itu Abu Dhabi. Saking terkenalnya Dubai itu tuh lagi-lagi aku bilang tadi, Dubai itu dikira satu negara, padahal Dubai itu bukan negara. Dubai itu cuma kota. Dan Abu Dhabi itu justru capitalnya kayak Jakarta deh gitu. Justru menjadi apa ya? Bukan ketinggalan sih, kurang familiar didengar orang seperti itu untuk Abu Dhabi. Dan apa namanya, untuk kota fancy-nya ya Abu Dhabi karena itu capital. Dan untuk info aja teman-teman, Burj Khalifa ini dibangun sama pemimpin Dubai. Kita di sini tuh nggak ada wali kota ya. Adanya itu karena ini tuh merupakan negara federasi. Kalau Indonesia tuh kan negara republik. Jadi ada wali kota, provinsi, dan lain-lain. Since Uni Arab Emirates itu bukan sebuah negara republik, jadi nggak ada wali kota. Kita tuh bilangnya ruler atau pemimpin. Uni Emirat Arab itu dibagi menjadi 7 bagian. Itu pertama Abu Dhabi, kedua Dubai, ketiga Ras Al Khaimah, keempat Sharjah, kelima Ajman, keenam Ajman, aku udah sebutan Ras Al Khaimah, Ajman, Al Quwain, sama yang ketujuh lagi apa ya? Aku lupa. Fujairah. Ketujuh lagi Fujairah. Jadi seperti itu teman-teman. Uni Emirat Arab itu terbagi menjadi 7 bagian negara federasi. Jadi Burj Khalifa ini dibangun oleh pemimpin Dubai namanya Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Tapi kenapa namanya itu nggak dikasih nama Sheikh itu sendiri? Itu ada ceritanya karena pada saat ini aku sambil jalan aja ke dalam. Oke, boleh Kak. Pada saat ini aku udah masuk ke dalam. Ini dari dalam, karena pada saat Halo Kak Wina. Putus-putus nih kayaknya teman-teman. Di tengah-tengah. Halo Kak Wina. Halo. Oke, sempat putus-putus Kak. Halo. Udah Halo? dengar? Udah. Oke, halo. Udah jelas sekarang? Suaranya terdengar tapi gambarnya agak nge-lag gitu Kak. Jadi tadi sampai mana? Sampai di pembangunan. Halo? Oh gitu ya. Sebentar ya. Iya, sebentar. Connect wifi sini aja coba dulu. Oke, teman-teman jangan lupa untuk mengabadikan momen ini buat nanti dibikin story, tag ke akun @yoursay_id dan juga tag ke akunnya Kak Wina @wina_swft. Nanti yang story paling menarik akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp100.000 untuk 2 peserta. Masing-masing Rp100.000. Oke, nah aku bacain deh chat dari teman-teman. Banyak banget nih yang pingin buat liburan ke Dubai. Banyak juga yang tanya-tanya tentang kerja di Emirates Airlines. Wah, kebetulan banget nih Kak Wina. Nanti deh kita nanya-nanya ya. Tentang tempat kerjanya Kak Wina. Boleh. Sebentar ya. Oke deh Kak. Oke, kita tunggu. Ini udah.
Ada juga teman-teman yang beberapa nanyain Semuanya. tentang apply beasiswa. Mungkin ada yang pengen kuliah di Dubai kali ya. Di sini. Aduh, ini wifi-nya agak ribet ya, jadi agak take time. Jadi aku pakai ini aja, kamera, bukan kamera, seluler data aja ya. Tapi masih koneksinya masih lancar kan, Mbak? Masih lancar kok, Kak. Bisa. Ini bisa, udah bisa. Oke, alhamdulillah. Oke, sip. Ceritanya sampai mana sih? Ini lagi foto-foto. Di sini juga ada mini cafe. Oke. Gitu. Tadi ceritanya masih tentang pembangunan ini. Pembangunan Burj Khalifa oleh Dubai Ruler. Nah, oke, pembangunan itu agak start Dubai Ruler, betul. Dubai Rulernya itu Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Dia yang memprakarsai pembangunan Burj Khalifa ini. Tapi pada saat di tengah-tengah pembangunan itu ada saat itu Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum ini meminta bantuan kepada Presiden Uni Emirat Arab, yaitu Sheikh Khalifa, untuk membantu untuk melanjutkan pembangunan Burj Khalifa ini. Seperti itu. Oleh sebab itu, makanya namanya Burj Khalifa, bukan Burj Al Maktoum, seperti itu. Halo? Ini teman-teman katanya bilang videonya hitam, Mbak. Halo? Video saya jelas nggak? Jelas kok, jelas. Video saya jelas nggak, Mbak? Iya, soalnya ada yang bilang videonya hitam. Jelas ya? Oke. Jelas. Siap. Jadi seperti itulah kenapa penamaan Burj Khalifa itu, kenapa dinamakan, menara ini kenapa dinamakan Burj Khalifa. Karena lagi-lagi seperti yang aku bilang tadi, karena masalah finansial, akhirnya Burj Khalifa itu diselesaikan dan dibantu masalah keuangannya sampai rampung itu oleh pemimpin Abu Dhabi, yang dimana pemimpin Abu Dhabi itu merupakan presiden dari Uni Emirat Arab, yaitu Sheikh Khalifa Al Nahyan, kayak gitu. Ini adalah tempat souvenir ya, teman-teman. Another tempat souvenir di lantai 124, dan itu tuh green screen. Misalkan kalau kalian mau foto kayak ala-ala background-nya Burj Khalifa, kayak gitu. Nah, ini Mbak, sana aku mau jelasin dulu ini apa. Ini itu ada screen yang dimana itu kalian bisa ini kelihatan nggak sih? Kok kelihatan muka aku? Pokoknya tuh ini ada live camera ya, kalau kalian, pokoknya ini merupakan salah satu mesin yang bisa kayak kalian point mau lihat gedung yang mana, oh gedung itu gedung apa, di kamera itu nanti dijelasin itu merupakan gedung apa di kota Dubai, kayak gitu. Sini lagi itu gedung apa, nah nanti bakalan dijelasin di sini. Kalau kita klik ada kan historical view, itu fungsi gedung itu untuk apa, kayak gitu. Icon gedung itu apa. Nah, untuk yang sebelumnya nggak lihat pemimpin Dubai, ini adalah Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum yang paling disegani dan dihormati di Dubai. Seperti itu. Bahkan dia tuh lebih terkenal daripada Presiden Uni Emirat Arab itu sendiri. Oke, since aku mau ke lantai 125, ini tuh jalannya di blok, jadi aku harus muter lagi. Tapi tenang aja, aku nggak bakalan lewat luar ya. Aku bakalan lewat dalam buat mempersingkat waktu. Kan tadi udah keluar. Kayak gitu. Oke. Sama Kak, di 125 isinya. Iya, 125.
Enggak sih, sebentar. Jadi di lantai ya, tempat untuk keluar. Kalau 124 ini kan kayak ada sejenis balkon yang kita bisa keluar buat foto-foto. Tapi untuk lantai 100 Halo Kak, videonya putus-putus nih. Suaranya juga putus-putus. Halo Kak Wina. Wah, rupanya ini putus-putus. Nah, kita terputus lagi dengan Kak Wina. Kayaknya lagi masuk lift nih, jadi sinyalnya hilang. Oke, teman-teman kembali mengingatkan bisa mengabadikan momennya hari ini virtual tour ke Dubai. Nanti di tag ke Instagram @yoursay_id dan juga @winaswft. Dan juga ceritakan nih tempat mana yang ingin kamu kunjungi saat nanti kamu ke Dubai. Seperti itu. Dan teman-teman nanti link presensi akan diedarkan di akhir acara ya. Biar nanti teman-teman dapat e-sertifikat virtual tour kita hari ini. Nah, teman-teman, oke, aku mungkin bisa baca-bacain komen dari teman-teman kali ya. Ada beberapa teman-teman yang juga pingin kerja di Emirates. Terus juga banyak banget nih teman-teman yang pingin ke Dubai. Nah, mungkin bisa nih chat lagi teman-teman, komen-komen lagi. Oke, oh iya, yang teman-teman tadi nanyain tentang beasiswa ya, Kak Wina ini bukan mahasiswi teman-teman, Kak Wina ini udah bekerja gitu ya, cuma nanti ya kita bolehlah tanya-tanya dikit-dikit. Halo Kak Wina. Halo, maaf ya, udah connect kan dan gambarnya gimana? Sudah jelas. Oke, jadi sampai tadi kita naik, ini tangganya berbentuk spiral ya, ke lantai 125. Itu tadi balkon yang di luar yang tadi kita udah pergi ke situ ya. Jadi ini balkonnya itu di lantai 124 di mana cuma turis-turis biasa aja yang maksudnya apa ya, kalau misalnya kamu ke Dubai untuk mau ke Menara Burj Khalifa itu bakalan arahin dan kamu cuma bisa pergi ke lantai 124 dan 125 untuk foto-foto atau turistik view seperti itu. Bisa juga ke lantai 154, tapi kayak itu tuh kayak cuman khusus restoran dan kafe. Seperti itu. Ini kita masih naik ke tangganya ya. Nah, by the way, ini kameranya jelas banget, Kak. Tadi di 124 kameranya agak kayak burung-burung gitu. Nah, kalau ini bagus banget gitu. Nih. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Soalnya tadi sempat pas disconnect, aku sempat connect ke wifi sih. Oke, wow, ini jelas banget sih. Bagus banget. Oke. Oh, itu 124 tadi ya, Kak? Iya, itu 124. Dan ini adalah tangga-tangganya ke lantai 125. Dan di lantai balkon seperti yang ada di 124. Nah, ini kayaknya. Wow, ini teman-teman yang mungkin mau ambil fotonya boleh nih teman-teman. Iya, silakan ya. Yang mau ngefoto silakan yang mau screenshot pemandangan kota Dubai dari Burj Khalifa. Lantai 125, betul. Wow, bagus banget. Yes. Aku slowly move to the left ya. Oke. Dan itu tadi lantai 124. Kalau mau, aku nanti turun ke bawah lagi kalau misalkan nggak begitu jelas pada saat tadi teman-teman ngambil foto di lantai 124. Mumpung di sini, maksudnya seperti itu. Boleh deh, Kak. Ada nah, ini juga tadi tuh kayak Kak, kunjungan di sana atau boleh? Kayaknya sih sampai jam 1 sih untuk limited time-nya. Ini jelas ya sekarang? Jelas, ini jelas banget gedungnya. Wow, bagus banget. Ini 125 dari lantai 125. Ini spot untuk foto.
Nah, ini tadi tuh foto-foto yang mau diambil. Kalau misalkan dari awal pas masuk teman-teman nantinya mau foto itu bisa ngambil dan bisa pilih-pilih di tempat tadi itu. Wow. Ini pemandangan kota Dubai. Ini Dubai modern. Dan ini pas Dubai. Seperti itu. Ini kayak memutar gitu ya. Iya. Banyak banget yang antusias untuk mengambil foto-foto pemandangannya. Ya, tadi ada komen sempat, iya. Tadi ada komen sempat bilang coba ke lantai paling atas, Kak. Nggak bisa dong. Jadi nggak bisa. Untuk tadi yang bilang mau ke lantai paling atas itu, maaf, lantai paling atas itu khusus cuman untuk orang-orang tertentu saja. Untuk turis, untuk pengunjung-pengunjung yang mau melihat Burj Khalifa dari dalam, itu nggak boleh ke lantai paling atas. Cuman bisa ke maksimum lantai 154, itu pun bukan untuk site, bukan untuk itu 154 tuh kafe dan restoran, bukan seperti ini. Kalau seperti ini itu kan turis, foto-foto dan lain-lain. Kayak gitu. Dan ini di lantai 125 yang aku ada sekarang. Kayak gitu. Ini berarti berputar ya, Kak? Mau muter dulu? Iya, betul. Putar. Nah, di situ tuh ada virtual reality. Oke. Dan itu berbayar. Misalkan kamu mau seolah-olah tuh pasti teman-teman pernah nonton Mission Impossible. Jadi di sini tuh virtual reality ini kamu kalau mau bayar kayak seolah-olah kamu tuh memanjat gedung Burj Khalifa dari bawah sampai ke atas. Itu tuh bener aku pernah dan aku tuh sampai kayak nervous, tegang, tanganku keringetan walaupun itu cuma virtual reality. Tapi yang kayak jatuh gitu ya, Kak? Beneran gitu. Kayak gitu. Jadi nanti berdiri di sini terus udah gitu itu virtual reality. Dan itu alatnya itu apa sih namanya? Visor-nya begitu. Ini masih ada di lantai 125 ya teman-teman. Wow. Nah ini sisi lain lagi. Kalau dari sisi ini. Nah itu tuh kanal juga, kanal buatan. Ini tuh sebenarnya Dubai ini adalah kota artificial. Itu juga ada pulau buatan. Mana sih? Tuh, kalau kelihatan banget ya itu. Dubai itu rata-rata tuh pulau, kanal, itu semua tuh buatan. Dan di bawah itu fountain yang rata-rata kalau misalkan teman-teman lihat di TV-TV air mancur menari, nah itu dari fountain yang di bawah. Dan ini lagi-lagi tempat souvenir atau souvenir shop. Nah ini kita bakalan berjalan ya. Aku bakalan jalan di namanya itu glass or railing. Jadi itu berjalan seolah-olah itu kita berada di kacanya langsung ke bawah banget lantai, dan itu bisa crack atau bisa retak ala-ala sih. Aduh, serem banget sih itu. Sebenarnya ini orang ada foto, ambil foto. Ya oke. Ini tempatnya. Kurang lebih ini benar-benar diambil dari itu bakalan retak. Tuh udah lihat retakannya. Soalnya kita ditakut-takutin. Ini betul-betul diambil benar-benar spotnya itu sama di lantai di mana di bawahnya itu ada kakak berdiri gitu ya. Fountainnya. Betul. Ini tuh fountainnya di situ yang aku bilang tadi, aku jelasin tadi yang dari tuh. Crack. Seolah-olah tuh itu crack. Aduh. Itu crack. Ini serem banget sih kalau buat orang yang takut ketinggian berdiri di situ. Betul. Nah, itu juga. Tapi seru sih, kayak apa ya, tegang-tegang gitu. Tapi Kak Wina udah sering banget di sini, jadi kayak udah sering nih.
Sebenarnya sih karena ini nggak bukan langsung banget ini kayak layar, tapi memang ini tuh berdasarkan di bawah itu benar-benar sama seperti apa yang di layar sih. Karena nggak lihat langsung jadi ya udah amat gitu. Iya. Maksudnya biasa aja, bukan udah amat. Aku tuh tegang ada satu namanya Dubai Frame. Itu betul-betul lantai itu betul-betul ngelihat itu di bawah itu benar-benar keadaan bawah. Lantainya tuh transparan, kacanya tuh transparan. Nah, itu dari lantai nggak salah pokoknya tinggi banget ya Dubai Frame. Teman-teman kalau kalian Google itu merupakan juga salah satu ikon kota Dubai. Di situ tuh sama seperti ini, tapi bedanya itu benar-benar real glass yang benar-benar kelihatan pemandangan di bawah. Nah, itu agak sedikit shaking sih aku jalan di atas itu. Kayak gitu. Benar-benar. Nah, ini lagi-lagi tempat souvenir, teman-teman. Karena ini masih di lantai 125. Karena apa namanya? Tadi kata Mbak Aulia dari 124 itu gambarnya kurang begitu cerah tuh di lantai 124. Nanti aku bakalan turun sebentar ke lantai 124 untuk jalan sebentar ya, dan untuk nge-record bukan nge-record, ngeliatin view lagi dari lantai 124 dari luarnya biar teman-teman bisa nge-capture atau nge-screenshot buat di-share di Instagram kalian. Siapa tahu ini menjadi motivasi buat kalian bisa kerja atau jalan-jalan ke sini. Ayo, bisa. Yuk, bisa yuk teman-teman, yuk ke Dubai yuk. Amin, kayak gitu. Oke. Oke, kita turun lagi berarti ya, Kak? Kita turun lagi. Ini tadi aku keluar dari sini, dari tangga ini. Sekarang kita turun lewat tangga yang sama. Oh, tadi nggak lewat lift berarti, Kak? Lewatnya tangga ya? Enggak, ke lantai 125 itu nggak ada pakai lift. Untuk dari lantai 124 ke 125 kita pakai tangga. Kayak gitu. Nah, di tangga. Halo, Kak Wina. Nah, di tangga ini mulai putus-putus lagi nih, teman-teman. Wah, gimana nih teman-teman? Udah diliatin Burj Khalifa, lantai 124, 125. Siapa yang semakin tertarik buat pergi ke Dubai? Aku. Aku pribadi sih, aku pengen banget. Aduh, bagus banget tadi dari atas. Kalau aku di sana pasti aku udah foto-foto banyak banget di deket ini, jendela. Tapi Kak Wina udah sering banget ke Burj Khalifa, jadi dia nggak foto-foto, udah langsung aja nih jalan-jalan. Nah, ada yang nanya nih, ke Burj Khalifa tiketnya berapa? 648.000 rupiah. Tadi udah dijelasin sama Kak Wina. Oke, halo Kak Wina. Oke, sudah kembali terhubung. Jelas. Jelas banget ya. Nah ini aku sekarang udah ada di balkon lantai 124. Tadi sih udah masuk ya, tapi sekarang masuk lagi. Since kata Mbak Ulia itu nggak terlalu. Nah, udah nih teman-teman nih, yang mau lihat nih boleh. Jelas. Dari sana. Oke. Nih, spotnya yang bagus kayak gini sih. Silakan kalau mau di-capture. Silakan teman-teman yang mau di-capture. Boleh teman-teman, silakan yang mau di-capture. Oke. Jadi, slowly moving to the right. Banyak banget. Enggak, ini sebenarnya tuh timingnya pas sih, karena nggak terlalu pagi banget dan nggak terlalu siang. Jadi orang-orang tuh pada masih belum rame. Dan nggak rame. Kalau misalnya udah jam 12 ke atas, astaga. Mau foto juga antri deh pasti. Rame banget. Rame banget. Mas, ini aja
Recording in progress. Dan ini kurang lebih kayak gini ya, nilai lantai 124. Itu. Ini kalian screenshot juga. Nih, view-nya bagus nih dari sini. Ini sama tiketnya. Biar kalian tiketnya. Ada apa bersekat. Oke. Sudah. Sip. Halo. Halo. Halo Kak Wina. Iya. Halo. Oke, habis ini kita lanjut kemana nih Kak? Halo, terdengar Kak? Nah, Oke, habis maaf, ini saya aku, ya oke. Udah selesai. Oke. Halo. Halo Kak Wina. Oke, habis ini kita jalan Iya, kemana nih, kedengeran Kak? ya? Kedengeran, jelas. Nah, habis ini, oke. Habis ini kita mau ke Dubai Fountain ya. Oke. Recording in progress. Menara Burj Khalifanya yang aku lagi berada di dalam. Jadi bisa di itu. Dan kayak aku harus ke bawah dulu dan ini harus muter. Seperti itu. So far sinyalnya masih bagus ya. Halo? Iya, so far sinyalnya masih bagus ya. Bagus masih. Oke. Ini aku pergi jalan menuju antrian untuk turun ke bawah. Recording in progress. Dan 24 kita turun ke lantai ground. Seperti itu. Nah, di sini kan dibilangnya you are here, ya. Jadi ini 452 meter dari bawah tanah, bukan bawah tanah, dari ground. Seperti itu. Nah, ini kita antri. Oke, sambil antri kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya Kak ya? Boleh silahkan. Oke, tadi ada ya teman-teman yang nanyain tentang ini. Recording in progress. Untuk pada saat itu tuh aku iseng aja daftar di Emirates. Alhamdulillah keterima. Dan setelah diterima harus ke Dubai untuk hidup dan tinggal di sini. Kenapa aku bilang aku iseng untuk mendaftar di Emirates Airlines? Karena waktu itu tuh aku sudah bekerja di maskapai sebelumnya. Rencana aku resign untuk melanjutkan master aku. Tapi waktu itu tuh kayak tergoda sama teman untuk kayak yuk Halo Kak Wina. Ya udah, makanya aku bilang tadi iseng coba, alhamdulillah keterima dan sampai sih. Halo Kak Wina. Mbak. Udah jelas ya? Jelas suaranya? Tadi sempat putus-putus sih Kak. Oke. Ya udah. Sekarang udah jelas ya.
Nah, ini aku lagi cerita ke teman-teman kenapa aku kerja di Emirates sambil nunggu eskalator ke bawah, bukan eskalator, lift ke bawah untuk nih kita lagi untuk lihat Burj Khalifa dari luar, atau yang tadi aku sering-sering sebut Dubai Fountain itu lihatnya dari luar kayak gitu. Sambil menunggu, tadi aku udah sharing information juga ke mereka kenapa aku bisa kerja di Emirates kayak gitu-gitu. Dan ya itu tadi teman-teman iseng apply dan alhamdulillah, dan akhirnya udah tinggal dan hidup di Dubai selama 6 tahun kayak gitu. Yang tadi rencana awalnya itu pengen ngelanjutin S2 master, tapi udah keenakan kerja, jadi ya udah gitu sampai sekarang masih sampai akhirnya 6 tahun nih di Dubai. Betul. Oke. Nah, di Dubai sendiri ada university nggak sih, Kak? Ada yang nanya tuh. Ada universitas di Dubai ada. Cuman ini saran aku ya, ini cuman saran aja. Kalau mau kuliah dan Halo, Kak Witna, beasiswa jangan di Dubai. Karena dari Dubai itu pun sendiri tuh halo, ini aku udah mau masuk ke SK di liftnya ya. Halo, oke Kak. Oke, udah. Halo. Oke. Jelas ya. Ini sekarang aku udah di dalam liftnya ya. Halo, liftnya. Halo. Oke. Halo. Terdengar, Kak? Iya, halo. Putus-putus, Kak, suaranya. Iya. Aku udah di dalam liftnya. Oke. Di dalam lift. Dan tadi tuh less than 1 minute, aku udah dari lantai 120. Halo? Halo. Iya. Udah ya? Udah jelas. Sudah jelas. Oke. Tadi kurang dari 1 menit aja. Tadi aku udah langsung turun ke lantai 120. Dari 124 ke lantai 120. Ke lantai Dari ground. lantai 124 ke ground maksudnya. Less than 1 minute tadi. Kalau kalian lihat. Nah sekarang ini aku mau jalan ke tempat keluarnya. Dan yang seperti aku janjiin tadi, di tempat keluarnya ini kita bisa lihat engineer atau orang-orang yang ini desainnya atau sketch Burj Khalifa-nya. Kita bisa lihat orang-orang di balik pembangunan Burj Khalifa ini. Yang aku bilang tadi itu nggak cuma orang Arab yang ngebangun, nggak cuma negara Arab, tapi dari berbagai dunia engineer hebat dipanggil untuk membangun Burj Khalifa ini. Seperti itu. Bisa dilihat ada dari Eropa, ada dari Cina, ada dari India, ada dari Nepal mungkin ya. Ini nama-namanya di atas seperti ini. Seperti itu. Dan bukan cuma ini, ada lagi di sebelah sana. Itu kayak ada total kayaknya 100 engineer deh ya untuk pengerjaan Burj Khalifa ini, mendesain dengan tugasnya masing-masing. Dan mendesain dan membangun seperti itu. Nah ini lanjutan engineer-nya seperti itu. Ini orang, the people behind Burj Khalifa.
gitu. Ya, I have a goosebump. Imagine. Dari Afrika juga ada. Benar-benar Iya. di sini tuh benar-benar apa namanya? Mereka bersama bekerja sama membangun Burj Khalifa sampai sekarang. Dari tahun 2004 sampai rampung tahun 2009. Nah, nanti tuh kita mau ke sana tuh. Iya, betul. Kita nanti mau ke sana tuh. Mungkin nggak terlalu jelas ya. Dan dari luar itu, ini juga masih ada ya, masih lihat. Dari Indonesia nggak ada. Aku udah 3 kali di sini, dan ini 4 kalinya. Jadi aku lihat-lihat bener-bener aku foto satu-satu itu dari Indonesia nggak ada. Kayak gitu. Nah, ini kayaknya slide terakhir deh. Ini slide terakhir, tetap ya Eropa, India, Arab, China nih. Ini bahkan dari Vietnam, dari Asia Tenggara, Nguyen Phu Trong, ya kayak gitu deh pokoknya. Benar-benar dipanggil orang-orang yang hebat buat ini aku mau infoin aja ya teman-teman. Ini kan tiketnya itu kan ditulis fast track plus cafe. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke Burj Khalifa, aku infoin, jangan lupa kalian claim snack kalian itu tuh lurus di situ dan bawa pulang, atau bisa juga enjoy di situ. Kayak gitu. Di lantai ground berarti ya, dan juga betul, jangan lupa. Itu soalnya bulan lalu tuh adik aku tuh nggak ngambil. Dia lupa, padahal dia beli yang fast track. Ini karena puasa, jadi aku ya udah deh, nggak usah aku ambil. Oke, jadi nggak diambil nih Kak, ini snacknya. Nggak apa-apa, soalnya durasi juga kan. Iya sih, benar. Kasian. Jadi ini ke bawah, itu exit to Dubai Mall. Jadi yang kayak aku bilang lagi teman-teman, Burj Khalifa itu ada di dalam Dubai Mall. Maksudnya dia menyatu dengan Dubai Mall. Kalau kalian mau ke Dubai, kalian mau ke Burj Khalifa nih, udah bilang aja ke supir taksi, Dubai Mall please. Nah, itu exit ke Dubai Mall. Ya. Nanti dari situ, nanti dari situ, kalian udah bisa tanya-tanya sama security-nya di mana entrance untuk, misalkan kalian mau ke at the top kayak aku tadi, di mana entrance mau ke at the top, atau di mana jalannya untuk melihat fountain atau air mancur menari, seperti itu. Ini aja sama soalnya. Ini aku jalan, kita bakalan keluar ke fountain. Jadi dari fountain itu nanti tuh ada air mancur menari, dan di situ tuh kayak ada diiringi dengan lagu ya, itu udah terkenal banget ya. Nah, ini gift shop. Nih, kita udah check your picture kayak tadi orang-orang yang aku jelasin, green screen, terus udah gitu ya oleh-oleh, souvenir kayak gitu-gitu. Kalau saran aku teman-teman, kalau kalian mau ke Burj Khalifa, jangan beli menara Burj Khalifa di sini, mahal. Kalau kalian pergi beneran mahal. Jadi aku tuh di mana tuh belinya kalau gitu Kak? Ada satu tempat yang namanya tuh Day to Day. Itu tuh kayak apa ya? Tempat oleh-oleh. Bentar ya. Nah ini guys, aku udah keluar. Dan sekarang ini tadi ya, kalian kalau ingat tadi tuh entrance-nya gitu, kan? Iya, iya itu. Nah sekarang aku udah di luar, dan sekarang aku mau ke langsung, maaf agak ngos-ngosan. By the way teman-teman, ini Ramadan, tapi enaknya tuh di Uni Emirat Arab, khususnya di Dubai itu, mereka benar-benar toleransi satu sama lain. Sorry, bukan toleransi sih. Lebih tepatnya, maaf, bukan toleransi. Lebih tepatnya tuh, apa ya, mind their own business. Kayak gitu. Jadi, misalkan pun aku puasa, aku punya temen yang nggak puasa. Ya udah, nggak apa-apa. Dia bisa makan di depan aku, atau makan di depan jalan. Makan di jalan, minum di jalan, it's fine. Nggak ada kayak dijudge
sama atau diperingatkan oleh polisi atau gimana pokoknya gitu deh, soalnya since Ramadan dan ini juga negara, ini bisa keluar deh. Bentar ya, aku ambil jalan cepat aja. Semenjak ini negara Islam itu benar-benar harusnya kan sorry ya, aku soalnya udah bingung aja. Benar-benar lagi-lagi kota Dubai ini secara khusus menghargai orang-orang yang berpuasa juga, dan begitu pun orang-orang yang berpuasa juga dihargai. Kayak gitu, nggak ada tuh ngejudge orang yang nggak berpuasa, atau misalkan non-muslim harus banget dia nggak makan di depan umum. Kayak gitu. Karena at the end of the day, puasa itu kan tergantung dengan niat kita. Kayak gitu. Ini karena memang beragam sekali di sana ya Kak ya, duduknya, betul, dan juga turis jadi kita juga beragam. Recording in progress. Berpuasa gitu itu nggak bisa gitu. Seperti yang Mbak Ulia bilang tadi, banyak banget turis yang non-muslim, rata-rata dari Eropa atau dari US. Dari kalau vibes puasa di sana sendiri sama nggak sih Kak? Vibes-nya kayak di Indonesia gitu? Beda banget. Aku nggak berasa vibe Ramadan di UAE, walaupun ini negara muslim. Ya. Aku nggak berasa sama kayak di Indonesia. Sorry yang ngos-ngosan. Okay. Jadi di Uni Emirat Arab itu sendiri nggak ada yang namanya bangunin sahur, nggak ada yang namanya buka puasa bareng ada, cuman kayak nggak serame yang ada di Indonesia. Takjil gitu nggak ada. Paling kita masak sendiri, nyediain sendiri. Paling komunitas orang Indonesia ngumpul baru bikin takjil kayak gitu. Nggak ada. Pokoknya Ramadan yang paling berasa itu cuma di Indonesia, percayalah. Mau dibilang mau di Jeddah, mau di Saudi juga, soalnya teman aku ada kerja di Saudi Airlines, dia bilang sama aja, Indonesia paling oke Ramadannya. Jadi bersyukurlah. Paling kerasa vibes-nya ya Kak ya. Paling kerasa. Kalau buka puasa tuh udah emang ramai banget, restoran-restoran di mana-mana. Iya. Plus minus sih sebenarnya. Kayak misalkan buka puasa di sini nggak banyak restoran. Alhamdulillah kalau ke restoran langsung makan azan cepet gitu. Tapi ya itu vibes-nya nggak berasa. Kayak gini, misalkan restorannya, aku tunjukin contohnya. Bentar. Nih, ini restoran tapi dia nggak ada sekat. Orang bisa makan kayak gitu aja, pesan bisa kayak gitu aja tuh. Jadi kalau di Indonesia kan harus pakai sekat. Bahkan ada beberapa restoran yang tutup. Kayak gitu-gitu sih. Nah, ini aku mau keluar. Udah nemu fountain-nya teman-teman. Oke. Entrance fountain-nya. Ini adalah penampilan Shopee Mall Burj Khalifa Dubai Mall dari luar. Dari luar, betul. Shopping mall. Bener sih. Agak panas ya, soalnya udah jam 12. Mudah-mudahan pada saat bentar ya teman-teman, agak-agak miring kameranya. Pada saat kita di luar ini, kita nggak nunggu lama ya untuk air mancur menarik. Berapa menit sekali gitu ya Kak air mancurnya munculnya? Betul, sekali 30 menit. Wow, kita tadi di atas teman-teman. Betul. Udah turun makanya aku ngos-ngosan. Puasa juga kan. Nah, kalian kalau mau screenshot atau capture silahkan ya teman-teman. Boleh nih teman-teman, Burj Khalifa dilihat dari luar. Wow. Ayo silahkan. Oh ya Kak, ini ada yang nanya tentang kuliah di Dubai. Tadi sempat putus-putus soalnya. Oh iya, betul. Jelasin tadi tentang kuliah. Untuk info kuliah di Dubai ya. Jadi tadi Mbak Aulia nanya, ada nggak universitas di Dubai? Ada, universitas di Dubai ada. Tapi kalau saran aku nih, ini saran aja. Kalau mau cari beasiswa jangan di Dubai atau jangan di Uni Emirat Arab.
apa namanya, belajar di dari negara lain. betul bukan di Uni Emirat Arab atau bukan di kota Dubai kalian ambil beasiswanya, dan mahal banget. Maksudnya terlepas dari mendapat beasiswa, misalkan beasiswanya nggak 100%, misalkan cuma 50%. Menurut dan ini aku nggak bilang it's a bad thing, dan Kanada, US seperti itu, kayak gitu teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Tadi informasinya dari Kak Wina. Betul. Kuliah di Dubai. Tapi kalau kalian mau mencoba, silahkan. Tidak ada salahnya mencari beasiswa. Dan tapi kalau untuk aku sendiri itu aku nggak pernah tahu dan nggak pernah mendapatkan info ya untuk beasiswa yang ada di Dubai itu. Jadi kurang begitu paham juga sih. Kayak gitu. Nah, ada yang nanya juga biaya hidup tadi sih kalau Kak Wina sih. Tadi tergantung sama lifestyle orang masing-masing ya Kak ya. Betul. Kalau aku sih makan doang ya 5 juta gitu. Tapi kalau misalkan aku mau itu 5 juta per hari atau No, 5 juta per bulan, sorry. Itu benar-benar makan biasa, bukan makan ke restoran atau bukan makan yang fancy itu enggak gitu. Benar-benar kayak beli groceries, makan, beli beras, beli ikan, ayam gitu-gitu standar gitu. 5 juta. Dan beli air kayak gitu-gitu. Oke. Yep. Kita nih sambil nungguin fountainnya berarti Kak. Fountain, betul. Kita nungguin fountain. Ini aku udah buka masker, soalnya di luar jadi bisa buka masker ya teman-teman. Dan ini lumayan terik ya. Maksudnya nggak ada awan sama sekali. Jadi panasnya tuh benar-benar menyengat, langsung panas gitu. Jadi kemana-mana nih bukan mau gegayaan. Benar-benar kalian kalau kemana-mana di sini tuh itu harus pakai shades atau kacamata gitu. Itu, benar. Kayak apa ya? Silaunya tuh benar-benar silau banget tuh. Nggak ada awan sama sekali. Jadi bukan untuk gaya-gaya pakai kacamata, enggak, benar-benar untuk ngelindungin vision atau penglihatan atau mata atau muka juga terserah gitu. Kayak gitu. Kalau dibanding sama Indonesia Kak, gimana tuh panasnya? Panas lebih. Kalau pas summer atau pas musim panas, itu panasan Dubai kemana-mana bisa sampai 40 derajat seperti itu. Kalau misalkan Indonesia kan cuman ada musim panas dan musim hujan. Musim kemarau. Iya betul. Musim kemarau kan itu kan termasuk dengan musim panas juga sih ya kalau aku bilang. Jadi di Dubai itu kalau musim dingin itu benar-benar bisa drop sampai ke 12 derajat. Dan kalau misalkan musim panas itu bisa naik temperaturnya bisa sampai 40 derajat. Bayangkan. 12 derajat itu dingin banget ya teman-teman. Bayangkan AC 16 derajat kalian udah kedinginan. 12 derajat itu sedingin apa? Itu benar-benar dingin. Sampai di mana tuh kalau winter, kita bilangnya winter. Winter itu kita tuh harus pakai coat yang kayak ke Eropa itu. Karena dingin banget, udah dingin dan anginnya kencang. Dan itu tuh musimnya itu ada di antara bulan Oktober sampai bulan Maret atau April. Nah bulan ini tuh baru mau masuk summer lagi. Nanti tunggu bulan Mei atau bulan Juni itu panasnya minta ampun. Kayak gini ya teman-teman, bos sekali. Wow. Sama aku selfie. Ini kita nunggu ya Dubai Fountain ya. Oke, kalau mau. boleh Kak nih teman-teman, boleh nih buat nanti bikin story kontesnya. Oke ya teman-teman. Di sini jam 12 siang. Iya, jam 12. Ya, jam 12.20. Di sini beda 3 jam. Untuk waktu WIB beda 3 jam ya. Tapi kalau untuk waktu WIT
Beda 4 jam, ditambahin aja. Pokoknya kalau WIB 3 jam, WIT 4 jam, WITA 5 jam. Aku kebetulan lahir besar di Ambon. Jadi kalau misalkan mau telepon keluarga aku tuh aku harus lihat dulu, oh di sana udah 5 jam lebih dulu daripada di Dubai, kayak gitu-gitu. Nah, di sana lama puasa juga sama kayak di Indonesia, Kak, berarti? Atau lebih lama? Apa, lama waktu puasanya juga sama? Tergantung sih sebenarnya. Karena gini loh, untuk waktu buka puasa di Ambon, kota Ambon itu jam 7 di kotaku. Dan di sini tuh buka puasanya jam 7 juga. Jam 6.59, 6.53, 6.52, 6 kayak gitu-gitu. Tapi kalau di Surabaya, 5:30 udah buka puasa. Di Jakarta, jam 6:30 udah buka puasa. Jadi tergantung. Kalau batanya sama kayak Indonesia, tergantung. Tergantung kotanya di mana dulu. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini lantai 2 ini Apple Store ya, teman-teman. Itu kayaknya dikit lagi ya. Dikit lagi Dubai Fountain-nya muncul. Kita ke arah situ aja biar lihat yang jelas. Hi, can I ask you something? The fountain is gonna come, right? In a minute. Like every hour? Every half an hour. Okay. 7:30 a.m. Oh, not in the afternoon. But last month I was here and I saw the fountain. This month Ramadan. So Ramadan there's no fountain. Yes, fountain, At but 7:30. before Ramadan and after Ramadan, 3 o'clock sometimes one show, 6 o'clock starts every hour. Yeah. But right now no 3 o'clock show and 7:30 starts every half an hour. But now there's no fountain because it's Ramadan. Okay, thank you very much. 7:30, yes. 7:30, like right now until 7:30, not every half an hour, right? Okay, thank you. Aduh, sayang banget teman-teman. Jadi karena Ramadan ya lagi-lagi tuh fountainnya nggak ada. Jadi adanya itu dari mulai jam 7:30 malam, tiap setengah jamnya. Jadi, sayang banget kan. Untung aku nanya. Kalau nggak kita nunggu tak berujung ini. Iya. Jadi kayak gini tuh kalau nggak tuh bakalan lucu banget. Nah, satu banget. hal lagi. Nah, kalau kalian dengar nih suara azan teman-teman, alhamdulillah ya. Di Dubai Mall ini dan di semua mall yang ada di Uni Emirat Arab itu kalau pada saat azan itu azannya berkumandang. Di mall manapun di seluruh Uni Emirat Arab. Jadi benar-benar merasakan waktu sholatnya itu kita nggak miss deh gitu, kita nggak bertanya-tanya udah masuk zuhur belum, udah masuk asar belum, seperti itu. Dan ini baru masuk zuhur. Berarti gitu. Wilayah wisata di sana emang Muslim friendly ya Kak ya, tempat sholat juga. Betul. Ini. Alhamdulillah Muslim friendly. Nah itu. Jadi gitu teman-teman, nih kalau mau capture di capture dulu ya. Ya ampun, sedih banget nggak sih fountainnya karena Ramadan nggak mulai. Iya sayang banget kan. Biasanya siang juga tetap ada Kak fountainnya. Siang tetap ada, pokoknya tuh pada saat Dubai Mall udah buka jam 10 pagi itu tuh tiap jam itu tuh bakalan ada tuh fountain atau air mancur menari di sini dengan lagu-lagu apa segala macam. Tapi karena ini Ramadan, jadi nggak ditampilkan setiap setengah jam dari pas buka mallnya. Jadi tadi cuman dari jam 7:30 malam sampai Dubai Mall-nya tutup. Kayak gitu teman-teman. Oke. Nah teman-teman yang mau ada nanya-nanya nih buat Kak Wina, mungkin bisa tulis pertanyaannya di kolom chat tentang apapun. Boleh, silakan. Udah nanya tentang di mana kerja di Emirates, Airlines, terus bisa nanya tentang university, gitu. Silakan. Nah ini kalau mau capture ya, silakan juga ya teman-teman. Jadi kalau enggak di situ aku ke situ udah ada tulisan I love Dubai. I love Dubai-nya. Biar kalian juga bisa capture plus background-nya juga bisa kelihatan Burj Khalifa-nya. Oke, Kak, rekomendasi tempat yang wajib dikunjungi nih kalau misalnya kita lagi ada di Dubai. Rekomendasi tempat yang wajib dikunjungin tuh pertama of course Burj Khalifa, itu icon banget. Dan kedua itu Dubai Frame. Kalian bisa catat mungkin Dubai Frame,
Dubai Frame juga itu ideologinya itu kayak memisahkan antara Dubai baru dan Dubai lama, modern Dubai atau old Dubai. Itu yang aku bilang tadi, kalau aku tuh bisa ngeliat jalan di atas kaca glass, visible glass ya, ke bawah itu Dubai Frame. Terus harus kalian juga kudu wajib harus safari desert, desert safari itu pergi wisata gurun pasir seperti itu tuh. Burj Khalifa dari belakang juga sih gurun pasir ya. Gitu, itu tuh benar-benar keren banget. Kayak kalian tuh bisa merasakan apa ya, adrenalin berpacu, terus kayak naik mobil, terus kayak di padang pasir tuh yang ngegelombang-gelombang gitu pasirnya, itu benar-benar keren sih. Dengan kecepatan mobil tertentu di gurun pasir safari desert. Dari Burj Khalifa jauh nggak ya teman-teman ke safari tournya? Safari tournya lumayan jauh, kayak barang 45 menit atau 1 jam gitu. Nah ini ya teman-teman. I love Dubai. Terus kalian bisa capture. Ini aku agak nunduk biar kalian bisa lihat full. Ada yang nanya lagi nih Kak, apa yang membuat Kakak dulu termotivasi buat kerja di Dubai? Aku sih sebenarnya nggak really keen atau mau banget pengen kerja di Dubai itu enggak gitu. Ini karena aku tuh pekerjaan sebelumnya pramugari, dan waktu itu tuh teman ngajak buat ikut rekrutmen pramugari di Emirates Airlines. Jadi ya udah aku ikut dan alhamdulillah lolos. Jadi kalau mau dibilang apa motivasi aku untuk kerja di Dubai, untuk di Dubai-nya sendiri tuh aku nggak I'm not chasing of working in Dubai. Nggak, aku cuman pengen jadi pramugari kayak gitu di either waktu itu Etihad, karena aku suka banget sama seragam Etihad yang fancy, yang purple, black, kayak aduh keren banget. Tapi ya dapatnya di Emirates, it's okay. By the way information, Etihad itu airlines-nya Abu Dhabi kayak gitu. Kalau Emirates sama-sama di Dubai. UAE ya. Betul, satu negara tapi punya 2 airlines. Kalau Indonesia kan national carrier-nya atau national airlines-nya kan Garuda, cuma 1. Kalau di UAE ada 2, Etihad sama Emirates. Dan uniknya lagi, yang paling terkenal itu bukan dari capitalnya airlines-nya, justru yang paling terkenal tuh Emirates yang ada di Dubai-nya. Kayak gitu sih. Kayak gitu. Kalau makanan khas di Dubai apa Kak yang wajib dicoba kalau ke sana? Makanan khas di Dubai yang wajib dicoba itu, kalian harus coba nasi. Itu tuh sejenis kayak nasi biryani, cuman beda. Nasinya beda. Tapi untuk orang-orang yang teman-teman yang belum pernah coba nasi mandi, paling pikir ini nasi biryani, tapi enggak, beda. Karena mereka tuh ada satu tipe bumbu yang mereka pakai itu kismis, bukan bumbu sih. Apa ya? Iya bumbu kan, itu tuh sebenarnya kismis bukan bumbu, itu tuh kayak topping. Cemilan, iya topping, betul topping. Jadi mereka tuh tambah kismis di dalam nasi mandi itu Mbak Ulia. Jadi itu yang bikin unik dan nggak ada pedes-pedesnya. Pokoknya itu makanan yang harus kalian coba kalau kalian ke Dubai atau Uni Emirat Arab, seperti itu. Nah kalau di sana lokalnya sendiri gimana Kak? Apakah ramah-ramah atau ada pengalaman apa Kak sama lokal di Dubai? Lokal-lokal di sini ya terkenal fancy ya. Of course. Dubai. Dan jadi di sini tuh justru orang-orang lokalnya itu dilihat, oh lo orang lokal, oh wow kayak gitu loh. So far mereka baik, mostly mereka baik. Tapi pasti ada 1-2 orang lah, nggak semuanya, yang sedikit tidak terlalu terbiasa dengan adanya ekspatriat seperti itu. Jadi mereka merasa superior, of course, karena ini negaranya mereka, seperti itu. Seperti itu sih. Jadi untuk aku merasakan kalau warga lokal di sini tuh baik, mereka tuh well educated, dan of course bukan well educated aja,
well financially stable, way financially stable. Dan apa ya, kelihatan aja kayak gini loh. Orang di sini pakai abaya. Kalau misalkan kalian baru sebagai turis di sini ngelihat orang pakai abaya, orang Pakistan, orang Iran, atau orang dari negara-negara Bahrain atau Saudi Arabia pakai abaya, itu mungkin kalian, you guys cannot tell which one is the local one, which one is the Emirati. Tapi di sini khas banget Emirati, abayanya itu benar-benar pure hitam plek, nggak ada tuh bordir-bordiran apa gitu. Apa semakin hitam, semakin polos abayanya, semakin nggak ada bordir, itu semakin mewah mereka. Wow, baru tahu. Jadi kirain ada payet-payetnya ya, yang jadi kalau mewah, enggak ya? No. Kalau payet-payetnya itu memang ada untuk baju mereka, tapi cuman mungkin untuk baju-baju di rumah, untuk menyambut tamu. Kalau benar-benar pure abaya, itu mereka, they don't put any kind of thing in their abaya. Kayak gitu. Semakin polos, semakin mewah. Kayak gitu. Itu abaya. Kalau untuk baju, apa sih? Kalau orang Indonesia bilang, Baju kaftan. Iya. Kaftan di sini bukan namanya kaftan. Buat koreksi aja, untuk cowok itu bukan kaftan, di sini namanya kandura atau Cowok disdasha. baju koko. Namanya itu kandura. Kita nggak panggil baju koko di sini, tapi namanya kandura. Oke. Atau baju, di sini mereka bilang kaftan itu baju cewek. Istilahnya baju kaftan yang orang-orang tahu tuh baju kokonya orang Arab itu di sini dibilangnya kandura. Jadi kalau misalkan atau teman-teman ke Dubai misalkan mau cari baju koko tanda kutip atau baju kaftan, itu jangan bilang kaftan atau koko, mereka nggak tahu, bilangnya kandura. Kayak gitu. Jadi baju kanduranya putih, polos, pure, semakin putih, semakin polos, semakin kamu mewah. Mereka di sini tuh terkenal dengan memakai baju tradisional mereka tuh nggak terlalu norak ya. Bukan nggak terlalu norak, nggak terlalu banyak pernak-perniknya. Kayak gitu. Okay. Dan tipikal untuk apa sih namanya? Ini aku lupa sih namanya yang di atas ini. Tutup kepalanya cowok. Sorban? Itu aku lupa namanya apa. Sorban, iya sorban, tapi ada istilah satunya itu, istilah Arabnya itu aku lupa apa. Let's say kita bilang sorban ya. Sorbannya mereka itu yang cowok itu, untuk Emirati atau orang lokal itu beda dengan orang Saudi Arabia, beda dengan orang Bahrain, itu beda tipe-tipenya beda. Teman-teman kalau penasaran bisa googling juga. Kalau untuk orang Emirati sendiri itu, mereka punya sorban itu polos putih, bukan merah putih yang kayak biasanya kita lihat ya. Yang sorban atau scarf merah putih, yang umumnya kita lihat orang pakai sorban merah putih. Itu tuh sorban merah putih itu ciri khas dari orang Saudi Arabia. Orang Arab, rata-rata tuh kan orang Indonesia tuh kan bilangnya orang Arab, semuanya di Saudi orang Arabia. Arab ini. Kalau Arab orang yang bisa bahasa Arab, ya. Pokoknya mau Uni Emirat Arab, mau Bahrain, mau Jordan, mau manapun, selama dia bisa bahasa Arab, kita bilangnya orang Arab. No, orang Mesir pun mereka bisa bahasa Arab, tapi mereka tuh nggak mau dibilang orang Arab, karena mereka tuh rootnya atau akarnya itu dari Afrika, kayak gitu. Orang Maroko yang bisa bahasa Arab, mereka nggak mau dibilang orang Arab, karena mereka rootnya lagi-lagi dari Afrika, kayak gitu. Jadi di sini teman-teman kita harus memilah-milih ya, mana-mana yang dipanggil orang Arab. Lagi-lagi untuk sorbannya, kalau orang Uni Emirat Arab itu sorbannya putih polos. Kayak kalau kalian lihat jilbab cewek-cewek Indonesia yang turban square, apa sih, jilbab Paris. Bukan jilbab Paris kayak gitu. Itu yang segi 4 kan square. Nah, kayak gitu tapi putih polos. Kayak gitu. Itu ciri khas sorban cowok-cowok orang Uni Emirat Arab. Kayak gitu. Mereka tuh nggak pakai merah. Kalau merah itu dari merah putih yang Mbak Aulia tahu kan, yang merah putih yang sorban kepala itu ciri khas Saudi Arabia. Kayak gitu. Orang Saudi kayak di sana tuh banyak banget. Kalau misalkan kanduranya juga tipikal di sini di bagian dada. Untuk orang kandura atau baju kokonya orang Uni Emirat Arab, orang Uni Emirat Arab tuh dibilang Emirati ya. Kalau Emirati itu ada satu tali panjang, dan talinya itu berguna untuk naruh wewangian atau oud. Kita panggilnya oud di sini. Jadi biar kayak istilahnya mereka cium, mereka putar-putar, mereka cium, itu gunanya kanduranya. Kalau misalkan kalian ke Dubai dan kalian beli kandura, itu tuh ada tuh
tali panjang ya, biar bisa dicium-cium, bisa diputar-putar kayak gitu. Kalau di Saudi Arabia nggak ada tali panjangnya. Mereka ciri khas kandurannya beda lagi. Ada yang pakai kerah, ada yang pakai kancing, kayak gitu. Jadi beda-beda. Kayak gitu sih. Informasi pakaian tentang lokal. Oke, Kak Wina. Banyak banget ya informasinya tentang lokal dari Emirati gitu. Nah, Kak Wina sayang banget, cuman waktu kita udah terbatas nih Kak Wina, jadi kita kayaknya udah harus say goodbye sama teman-teman. Tapi sebelumnya kita boleh foto bareng dulu kali ya Kak ya? Boleh dong, boleh. Ini aku lepas kacamata aja ya. Oke, sebentar ya. Oke, ini teman-teman bisa sebentar. On cam teman-teman, jadi bisa kelihatan nih semuanya wajahnya. Nah, yang mungkin tadi nontonnya sambil tidur-tiduran atau apa, silakan bersiap-siap buat on cam teman-teman. Bentar ya. Bentar, oke. Oke, sebentar. Oke, aku hitung ya teman-teman. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, bentar. Panitia udah siap? Oke, sekali lagi ya. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Wina untuk waktunya. Sama-sama udah Mbak Ulia, nganterin kita buat bareng-bareng ngeliat ke Burj Khalifa, terus habis itu ngeliat tadi Dubai Fountain, walaupun gak jadi, tapi udah diajakin muter-muter segala macamnya. Terima kasih banyak Kak Wina udah nyempetin waktunya. Sama-sama. Nah teman-teman jangan lupa update keseruan kita hari ini di Instagram Story, nanti tag ke akun Instagramnya @yoursay_id dan juga ke Instagramnya Kak Wina @wina_swft. Ya, oke. Nah, nanti teman-teman ditunggu sampai dengan jam 5. Nanti 2 orang dengan Instagram Story terkreatif masing-masing akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp100.000 gitu. Nah, teman-teman yang memiliki hobi menulis artikel juga bisa menulis di Your Say dengan berbagai topik mulai dari hobi, entertainment, lifestyle, news, dan masih banyak lagi. Nah, dengan menulis di Your Say ini, teman-teman bisa mendapatkan uang tambahan nih, karena poin yang didapatkan nantinya dapat di-redeem. Kalian bisa mendaftar di arcadia.me, dan info lebih lanjutnya silakan bisa chat ke Yormin. Nah, teman-teman, nanti link presensinya akan diberikan oleh tim panitia setelah ini. Oke, sebentar kita nunggu link presensi dari panitia ya teman-teman ya, biar nanti teman-teman bisa dapat e-sertifikat gitu virtual tour kita hari ini. Nah, udah ada tuh. Nah, udah ada. Silakan diklik link presensinya, isi di situ, biar nanti teman-teman bisa dapat sertifikat. Kak Wina, sekali lagi makasih banyak ya Kak Wina. Teman-teman juga sama-sama Mbak Ulia, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman, mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman dan juga Mbak Ulia dan juga tim panitia dari Your Say. Terima kasih for having me. Thank you so much. Kita yang senang banget Kak. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa jumpa di Dubai ya, atau jumpa di flight aku pada saat aku duty ya. Oke, terima kasih banyak ya. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Selamat berpuasa. Selamat menunggu buka. Selamat berpuasa.